kasih Ibu Linawati yang sudah memandu kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saudara dan saudariku, kita akan bersama-sama untuk mendalami sebuah tema yang menjadi fondasi atau menjadi dasar dari panggilan hidup kita. Dalam buku Panggilanku Adalah Cinta yang beberapa waktu lalu diterbitkan dan saya sudah melaksanakan bedah buku pada 1 Oktober di Karmel Lembang. Dalam buku Panggilanku Adalah Cinta ini, saya ingin membagikan refleksi tentang bagaimana Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus menemukan identitas, menemukan panggilannya di dalam gereja. Kita yakin bahwa kita yang hadir di dunia ini bukan hadir hanya untuk ada di dalam dunia saja, tetapi kita hadir di dalam dunia untuk membawa sebuah pesan atau membawa sebuah misi tertentu. Dan di dalam misi itu tentunya perlu sebuah pencarian. Dan pencarian itu bisa kita maknai sebagai panggilan hidup kita. Santa Teresa sampai pada panggilan yang paling fundamental di dalam hidupnya, yaitu menjadi cinta di dalam gereja. Saya membaginya dalam buku saya itu, yaitu dalam retret 10 hari, di mana di dalam buku itu semua yang membaca buku tentang Panggilanku Adalah Cinta diajak untuk kembali mundur melihat seluruh proses perjalanan hidup kita mulai dari awal ada di dunia ini sampai mau kemana kita pergi untuk menyelesaikan seluruh peziarahan rohani kita. Dalam buku ini kita diajak untuk menyelami makna yang sejati dari panggilan hidup kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Sang Cinta itu sendiri. Dalam suratnya, Yohanes menulis bahwa Tuhan adalah cinta. Dan Rasul Paulus dalam suratnya juga mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, yang adalah Sang Cinta itu sendiri. Oleh karena itu, panggilanku adalah cinta adalah panggilan kita semua, bukan hanya panggilan dari Santa Teresia Lisieux. Kita diajak untuk menemukan kedamaian dalam pengorbanan-pengorbanan yang kecil, yang penuh kasih, yang sering kali tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi panggilanku adalah cinta akan mengajak kita untuk melewati lorong-lorong kehidupan kita yang mungkin sering kita jumpai dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan kecil, dalam bentuk luka-luka, atau dalam bentuk kesulitan-kesulitan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga oleh Santa Teresia Lisieux ini kita diteguhkan untuk selalu berjalan di dalam kebenaran, dalam cinta kasih. Orang yang berjalan di dalam cinta kasih akan menemukan kebenaran di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita diajak untuk bersama-sama menyelami kedalaman panggilan kita di dalam cinta kasih Allah yang telah menopang seluruh perjalanan hidup kita. Dalam buku saya, di situ saya tulis tentang struktur dan metodologi, tapi pada malam hari ini saya tidak akan membagikan itu, tetapi saya langsung membagikan dalam dimensi yang membentuk panggilan kita, yaitu ada dimensi teologi dan dimensi spiritual, yang akan membawa kita pada pemahaman akan makna panggilan kita sebagai cinta di dalam gereja. Dalam jalan kecilnya, Santa Teresa membagikan kepada kita cara bagaimana kita menemukan. Pada awalnya kita diajak untuk melihat bahwa saya itu dicintai oleh Allah. Pemahaman atau penemuan akan diri kita atau kesadaran akan diri kita yang dicintai oleh Allah menjadi titik tolak bagaimana kita memahami seluruh perjalanan hidup kita. Tanpa pemahaman bahwa kita ini dicintai, kita dikehendaki oleh Allah di dalam dunia ini, maka seperti pelita yang padam, kita tidak akan mampu melihat seluruh perjalanan hidup kita dalam terang atau dalam sukacita kebahagiaan yang sejati. Banyak orang mengalami keputusasaan, saudara dan saudariku yang terkasih,
karena merasa tidak dicintai, tidak diterima di dunia ini. Banyak orang mengalami kesuraman dalam hidupnya karena merasa ditolak, disingkirkan, bahkan diabaikan oleh lingkungannya. Tetapi dengan mendalami buku Panggilanku Adalah Cinta ini, kita diajak untuk berjalan, yaitu berjalan untuk kembali mengenal keberadaan diri kita. Dan kita akan menemukan di sana pada tahap awal, yaitu kita mengenal tentang kasih Allah yang menjadi cikal bakal atau yang menjadi alasan kita ada di dunia ini. Dalam Injil Yohanes, dalam surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 16, kita disadarkan akan hal ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Jadi ketika kita berjalan menyusuri lorong-lorong kasih yang diberikan oleh Allah melalui perjalanan panggilan kita, kita akan menemukan sebenarnya di sana sumber atau kekuatan bahkan alasan keberadaan kita di dunia ini, yaitu untuk berada di dalam kasih Allah. Allah yang telah menghendaki kita di dunia ini menghantar kita untuk sampai pada kasih-Nya. Yohanes mengungkapkan inti kedalaman dari Allah, yaitu kasih. Kasih Allah bukanlah kasih yang bersyarat atau terbatas seperti kasih manusia. Kasih-Nya yang sempurna, kekal, dan melampaui segala pengertian kita. Dalam terang ini, kita akan diajak untuk memahami bahwa setiap peristiwa hidup kita selalu di dalam penyelenggaraan Allah yang penuh belas kasih. Allah tidak pernah absen di dalam hidup kita. Kesadaran inilah yang mau ditawarkan oleh Santa Teresa Lisieux kepada kita semua yang hidup di zaman ini. Seringkali ketika kita melihat peristiwa hidup kita, peristiwa di sekitar kita, pengalaman-pengalaman, dan hal-hal yang mungkin saat ini sedang kita lalui, hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit dalam hidup kita, kita sampai pada keputusan bahwa saya tidak mampu untuk berharap lagi. Tetapi Santa Teresa melalui jalan kecilnya mau menyalakan kembali terang iman yang akan membawa kita pada pengharapan yang sejati, yaitu kasih. Dengan kasih kita akan terus mampu berharap. Dengan kasih iman kita akan semakin berkembang dan semakin dewasa. Tanpa kasih kita tidak akan mampu maju di dalam kehidupan iman kita. Kasih menjadi buah, bahkan menjadi sumber dari keberadaan iman kita. Orang yang tidak beriman tidak mampu mengasihi seperti Allah mengasihi dirinya. Tetapi orang yang beriman, justru imannya itu akan terbukti di dalam perbuatan cinta kasihnya kepada sesama. Maka antara iman dan kasih ini menjadi sesuatu yang tak terpisahkan, saudara dan saudariku yang terkasih. Sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kasih, seperti Santa Teresa Lisieux. Hal ini berarti bukan hanya menerima kasih Allah, tetapi juga menjadi saluran kasih itu bagi sesama. Ini yang penting, saudara dan saudariku yang terkasih. Dalam latar belakang teologi dan spiritual, dalam buku Retret Panggilanku Adalah Cinta ini, kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang saya katakan tadi. Bahwa panggilan terdalam bukanlah melakukan karya yang besar di dunia ini. Mungkin kita memiliki proyek-proyek dalam kehidupan kita, cita-cita yang besar, dan lain sebagainya. Itu baik. Tetapi mari kita kembali ke dalam hati kita. Mari kita kembali ke dalam diri kita. Apa sebenarnya yang menjadi panggilan kita di dunia ini? Apakah kita ada di dunia ini hanya untuk melakukan hal-hal besar yang dalam tanda kutip menjadi pencapaian-pencapaian kita? Apakah semuanya itu membahagiakan kita? Maka kita diundang untuk melihat melalui peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup kita, sembari kita menimbang, memahami apa sebenarnya keberadaan saya, atau untuk apa keberadaan saya di dunia ini.
Dan Santa Teresia dari Lisieux menawarkan kepada kita bahwa ketika kita mau menanggapi panggilan cinta itu, menawarkan jalan kecilnya untuk sebagai cara atau metode untuk menanggapi panggilan cinta itu, maka kita akan sampai pada kenyataan bahwa cinta itu menyempurnakan diri kita atau cinta itu memurnikan hidup kita, panggilan kita. Pernyataan ini apa yang dikatakan oleh Santa Teresia Lisieux dalam manuskrip B, di jantung gereja ibuku aku akan menjadi cinta, menjadi fondasi dari buku retret ini, bahwa setiap kita dipanggil untuk kembali pada panggilan yang umum, yaitu panggilan akan cinta kasih sebagai inti kekudusan hidup Kristiani, seperti yang dikatakan dalam Lumen Gentium 39-42. Ini adalah dasar teologi dan spiritualitas dari panggilan kita untuk mencintai atau panggilan kita untuk hidup di dalam cinta kasih. Mungkin bagi kita hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami, karena memang panggilan untuk mencintai tidak mudah. Karena di sana ada 3 hal paling kurang yang harus kita lalui untuk sampai pada panggilan, untuk sampai pada panggilan cinta kasih ini, atau untuk bisa mewujudkan panggilan cinta kasih ini. Yang pertama, setiap kita diundang untuk berkorban. Cinta tanpa pengorbanan tidak akan bisa terwujud. Lalu yang kedua, selain pengorbanan, di dalam panggilan cinta kasih kita diajak untuk merendahkan diri kita dengan cara yaitu melepaskan keterikatan-keterikatan di dalam diri kita yang membuat kita membatasi cinta kasih kita atau membatasi cinta kasih kita untuk bisa disampaikan kepada sesama. Hal ini sangat penting, saudara dan saudariku yang terkasih, untuk kita pahami bersama bahwa ketika ego kita menguasai seluruh pikiran dan hati kita, kita tidak akan mampu membagikan cinta kita kepada sesama. Dan orang yang tidak mampu membagikan cintanya kepada sesama, maka cinta itu akan menjadi kerdil dan tidak akan pernah berkembang. Cinta itu tidak akan membuahkan buah-buah rohani yang baik, tidak akan membuat hidup kita menjadi matang secara spiritual, dewasa secara spiritual. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita diajak pada bagian yang ketiga agar kita bisa mencintai atau menanggapi panggilan cinta kasih Allah, yaitu dengan mengikuti Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa untuk mengikutinya, maka kita harus menyangkal kehendak kita. Ini adalah latar belakang teologi yang perlu kita miliki agar kita mampu menanggapi panggilan cinta, yaitu mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus. Dalam bahasa lain, Bunda Maria mengatakan demikian ketika peristiwa pernikahan di Kana. Menanggapi panggilan cinta yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bunda Maria hanya mengatakan satu hal kepada mereka yang mau mengikuti Yesus, yaitu orang-orang yang pada saat itu sedang kebingungan karena anggur habis. Maria hanya mengatakan, apa yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Jadi dengan melakukan cinta kasih, kita akan memahami cinta kasih itu sendiri. Tuhan berpesan bahwa perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka tanpa mempraktekkan itu, kita tidak akan mampu memahami panggilan kita. Kita tidak akan mampu sampai pada pemahaman bagaimana saya bisa mencintai, bagaimana saya bisa hidup di dalam cinta kasih. Dan kalau kita gagal di dalam cinta kasih, maka kita tidak akan sampai pada kekudusan hidup kita, hidup Kristiani. Orang yang kudus adalah mereka yang sempurna dalam cinta kasih. Dalam buku ini yang terbagi dalam 10 hari retret, masing-masing terdiri atas tema. Dan tema ini nanti bisa dilihat sendiri, ada tema pagi, sore, yang akan membantu kita semua yang membaca untuk memahami bagaimana berproses di dalam cinta kasih itu sendiri. Yang mau saya katakan di dalam buku ini, dalam panduan ini, yaitu bahwa pengalaman kasih Allah itu juga disampaikan melalui keluarga-keluarga kita.
Oleh karena itu adalah baik bagi keluarga-keluarga untuk terbuka terhadap panggilan dasar, yaitu panggilan cinta kasih itu. Bahwa adanya keluarga adalah menjadi sebuah institusi sekolah cinta kasih. Kalau keluarga-keluarga tidak mampu menjadi sekolah cinta kasih, maka juga anggota keluarga itu tidak akan bertumbuh di dalam kasih. Santa Teresa Lisieux di dalam perjalanan hidupnya hingga dia mencapai kekudusan hidupnya, dia mengingat bahwa dia sudah ditanamkan atau dia sudah dididik di dalam cinta kasih sejak dini, sejak dia kecil. Sehingga dia mampu memahami bahwa Allah adalah kasih itu terwujud di dalam cinta kasih dari keluarganya, dari bapaknya, dari saudara-saudarinya, dan cinta kasih itulah yang menjadi wujud nyata pengenalan akan pribadi Allah itu sendiri. Maka tidak heran orang yang tidak pernah merasakan cinta kasih akan merasa jauh dari Allah. Orang yang diabaikan tidak akan mampu mempercayai bahwa Allah itu baik. Orang akan sampai pada pemahaman Allah itu adalah kejam, Allah itu menghukum, Allah itu selalu menuntut dan lain sebagainya ketika dia tidak pernah merasakan cinta kasih dari sesamanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Ya, Mazmur 103 mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Semuanya itu bisa kita rasakan ketika kita mengalami pertumbuhan kasih itu di dalam keluarga. Bagaimana kesabaran dari orang tua yang mendidik kita dari kecil hingga besar. Bagaimana kesabaran keluarga untuk selalu mendukung kita meskipun kadang-kadang kita jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, dalam progresi atau perkembangan kasih ini, sebenarnya kita sedang dihantar pada suatu jalan yang namanya via amoris atau jalan cinta, yang pada puncaknya akan berakhir pada penyerahan diri total kita kepada kasih Allah. Orang yang berjalan di dalam cinta dan berkembang di dalam jalan itu atau bertumbuh di dalam jalan itu akan sampai pada penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Tidak lagi memprotes keputusan Allah. Ini sangat penting saudara dan saudariku yang terkasih. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kekudusan, maka kita harus melalui via amoris ini. Dan via amoris ini akan selalu membawa kita pada penyerahan diri yang seutuhnya kepada kehendak Allah. Bukan lagi kehendakku, tetapi kehendak Allah lah yang menjadi kehendakku. Inilah yang menjadi hal yang sulit mungkin kita lakukan kalau kita belum bisa menaklukkan diri kita atau menundukkan diri kita, ego kita di hadapan cinta kasih Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Mazmur 103 yang saya bacakan tadi, mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu tidak dihalangi oleh kesalahan-kesalahan atau kekurangan kita. Artinya bahwa kasih Allah itu tidak dikalahkan oleh karena kita melakukan hal-hal atau kita berdosa setiap kali kita memutuskan sesuatu. Kadang dalam keputusan kita sering jatuh dalam dosa. Maka dosa-dosa kita yang mungkin banyak tidak menjadi halangan bagi Allah untuk tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, setiap hari ketika kita merenungkan isi pokok dari buku ini, dari perjalanan kasih itu, kita akan diajak dalam awal perjalanan itu untuk mengenal kasih Allah dan fokus pada kesadaran bahwa Allah yang adalah kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang adalah kasih itu tidak akan pernah melupakan kita meskipun seringkali kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah membuka kesadaran untuk memiliki kesederhanaan dan kepercayaan kepada Allah, seperti seorang anak kepada bapaknya. Kita ingat bagaimana anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya.
Cukup dengan kesadaran bahwa Bapa itu pengasih, Bapa itu maha baik, maka saya mau kembali kepadanya, kita akan kembali dituntun pada jalan cinta kasih itu. Dan kita juga diajak untuk berjalan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Hidup dalam cinta kasih bukan berarti bahwa kita hidup di dalam kekuatan atau tidak akan pernah mengalami kejatuhan dalam hidup kita. Justru cinta kasih akan mengajak kita untuk bertumbuh di dalam setiap kelemahan hidup kita. Orang menjadi mundur dari cinta kasih karena dia merasa bahwa dia tidak mampu oleh karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki di dalam hidupnya. Keterikatan-keterikatan atau dosa-dosa yang saat ini menjadi hal yang sering dilakukan di dalam hidupnya, kadang membuat dia menjadi putus asa dan tidak mau melanjutkan dalam perjalanan rohaninya untuk mencintai Allah dengan seluruh dirinya. Padahal Allah menghendaki bahwa kita juga berproses di dalam kelemahan itu. Menghayati kelemahan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai jalan menuju kasih Allah. Di mana dosa bertambah, di situ juga rahmat Allah meningkat atau bertambah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kesadaran ini, Santa Teresa berkata demikian, tidak ada penyesalan bagiku karena telah mengenal penderitaan dalam hidup. Itu adalah harta yang tidak ternilai bagiku. Penderitaan menyatukanku lebih dekat dengan Tuhan. Dengan berproses di dalam cinta kasih, pasti kita mengalami penderitaan, ya. Penderitaan yang dikarenakan karena dosa kita ataupun karena hal-hal lain, tetapi ketika kita mau memeluk penderitaan itu, memeluk salib itu sebagai bagian dari proses pemurnian cinta kasih kita, kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin akrab dengan Allah. Yang kita butuhkan hanya kita diajak untuk menjadi kecil di hadapan Allah, tidak membesarkan diri kita, tetapi menundukkan diri kita di hadapan cinta kasih itu. Menundukkan dalam arti kita mau dipimpin, kita mau dituntun di dalam jalan cinta kasih itu. Jalan cinta kasih sebenarnya adalah jalan yang sederhana, namun seringkali karena hati kita mau memiliki sesuatu yang lebih besar, yang spektakuler, maka jalan cinta kasih itu sering diabaikan. Jalan kasih itu sering dilalaikan demi sesuatu yang lebih besar di dalam diri kita. Jalan cinta kasih itu adalah kesempatan setiap hari ketika kita melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dengan melakukan tugas itu dengan penuh cinta kasih dan mempersembahkannya demi perkembangan hidup rohani kita, sebenarnya kita sudah berjalan di dalam cinta kasih atau di dalam jalan kekudusan. Orang selalu berpikir bahwa untuk menjadi sempurna perlu melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya, melakukan kegiatan amal saleh yang besar di dalam hidupnya, atau melakukan praktek-praktek kesalehan lain. Ya, kita sering melihat saudara dan saudariku yang baru dalam tanda kutip mau mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh, selalu terpancing untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup imannya. Misalnya menambah jam-jam doa, melakukan ziarah-ziarah, melakukan doa-doa tertentu, membuat jadwal-jadwal rutin untuk berdoa dan lain sebagainya. Itu baik, semuanya itu baik. Tetapi sebenarnya kita bisa melakukan itu melalui hal-hal yang sederhana, yang setiap hari menjadi tanggung jawab kita. Yang terpenting adalah bukan seberapa banyak kita melakukannya, tetapi seberapa besar cita di balik perbuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal itu. Setiap pekerjaan kita menjadi ruang bagi ekspresi cinta kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa memberikan cinta kasih kita atau bagaimana kita bisa mencintai Allah melalui pekerjaan sehari-hari. Mungkin kita harus menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Kalau kita lakukan itu dengan cinta kasih, itu adalah sebuah pengabdian kepada Allah.
Mungkin kita harus melakukan misalnya menunggu seseorang atau memberikan waktu bagi orang lain untuk sharing atau membagikan keluh kesah hidupnya. Itu adalah sebuah perbuatan cinta kasih yang mungkin kita anggap sederhana, tetapi di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang besar yang akan membantu kita untuk berkembang di dalam kasih Allah itu. Singkatnya, saudara dan saudariku yang terkasih, seluruh perjalanan cinta kasih ini akan membantu kita untuk bisa memberikan diri kita bagi sesama, seperti Santa Teresa memberikan dirinya bagi gereja dan juga bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8, Yesus memberikan teladan. Teladan apa? Teladan untuk memberikan dirinya seutuhnya demi keselamatan orang lain melalui ketaatan kepada cinta kasih. Sebagaimana kita tahu bahwa demi kasih Allah, karena Allah mencintai dunia dan demi kasihnya kepada Bapa, maka Yesus rela untuk memberikan dirinya, mencintai sampai pada akhir hidupnya. Dia tidak pernah menyangkal cinta kasih yang ada di dalam dirinya untuk diberikan sehabis-habisnya bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita pun diajak untuk melalui jalan yang sama, yaitu jalan cinta kasih. Maka di sana, pada hari ke-8, kita akan menemukan bahwa cinta kasih itu bisa berkembang kalau kita masuk dalam sebuah pola hidup kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati membantu kita untuk semakin maju dalam cinta kasih. Cinta sebagai panggilan sejati hanya dapat diwujudkan jika kita mengenal di dalam diri kita, kelemahan kita, dan mau berjalan dituntun di dalam cinta kasih Allah itu. Berjalan dalam kasih adalah sebuah persembahan hidup sebenarnya. Ketika kita mau berjalan di dalam jalan Allah, di dalam cinta kasih, dalam pengorbanan, sebenarnya adalah persembahan hidup kita masing-masing. Kita bisa mempersembahkan hidup kita demi kebaikan orang lain apabila kita mau berjalan di dalam jalan cinta kasih itu. Maka yang menjadi tuntutan atau menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana saya bisa mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa terluka. Karena ketika kita mencintai dan masih merasa terluka karena tidak dibalas cintanya, sebenarnya kita belum bisa mempersembahkan diri kita bagi Allah. Dan cinta itu seumpama matahari atau hujan yang menyinari siapa saja di dunia ini tanpa pilih-pilih. Atau hujan yang turun bagi siapa saja, baik bagi orang benar maupun orang yang jahat, tanpa pilih-pilih. Maka mari saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita berjalan di dalam cinta kasih itu. Cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang menghidupkan meskipun kita harus berkorban. Meskipun kita harus menderita demi keselamatan atau demi kebaikan orang lain. Dan pada akhir refleksi kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berjalan di dalam jalan cinta yang ditemukan atau yang dilalui oleh Santa Teresa Lisieux. Di akhir buku saya tulis di sana doa penyerahan kepada cinta kasih Allah. Doa ini akan menjadi tuntunan bagi kita semua setiap hari ketika kita mendoakan doa ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus berjalan di dalam jalan cinta itu. Sehingga sedikit demi sedikit kita akan diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Sang Cinta Kasih itu. Dalam doa itu saya tulis demikian. Allah yang Maha Kasih, di hadapanmu aku datang dengan segala kelemahanku, dengan segala harapan dan kerinduan yang memenuhi hatiku. Engkau telah menciptakanku dari kasih untuk kasih, dan Engkau memanggilku untuk hidup di dalam kasih yang sejati. Hari ini aku menyerahkan seluruh diriku ke dalam tangan-Mu, seperti seorang anak kecil yang mengulurkan tangannya tanpa ragu, tanpa takut karena ia percaya bahwa Sang Bapa akan mengangkatnya dengan penuh kelembutan. Aku ingin mencintaimu ya Tuhan dengan kesederhanaan dan kepercayaan
seperti yang diajarkan oleh hambamu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ajarilah aku untuk menemukan Engkau dalam setiap hal kecil, dalam setiap senyum yang kuberikan, dalam setiap kata-kata penghiburan yang kuucapkan, dalam setiap penderitaan yang kuterima dengan kasih, dan dalam setiap penyerahan diri kepada kehendak-Mu. Tuhan, aku tidak mencari kehormatan atau kebesaran. Aku tidak ingin dicintai atau dipuji oleh dunia. Aku hanya ingin menjadi kecil di hadapan-Mu, agar Engkau sendirilah yang menjadi segalanya bagiku. Jadikan hidupku seperti setangkai bunga kecil yang mekar, hanya untuk menyenangkan-Mu, yang kelopaknya gugur hanya untuk memuliakan-Mu. Santa Teresia yang terkasih, bimbinglah aku di jalan yang telah Kau tempuh, jalan yang penuh kepercayaan dan kasih yang tak terbatas. Doakanlah aku agar aku tidak mencari kebahagiaan semu, tetapi hanya kebahagiaan sejati dalam memeluk kehendak Tuhan. Ajarkan aku untuk mencintai tanpa syarat, melayani tanpa menuntut balasan, dan menyerahkan segalanya kepadanya tanpa takut dan tanpa ragu. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya kasihku. Terimalah hidupku sebagai persembahan cinta, dan biarlah aku menghabiskan hari-hariku dengan menebarkan bunga-bunga kecil bagimu, hingga akhirnya aku tiba dalam pelukanmu yang abadi. Amin. Kemuliaan bala Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, saudara dan saudariku. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati. Terima kasih Pastor Bona, pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam pada malam hari ini.